Riyani. Saya merupakan salah satu mahasiswi program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Saya sekarang berada pada semester 6. Nah teman-teman, hari ini saya akan menampilkan sebuah video tentang membuat menu sehat dan seimbang untuk anak balita. Tugas ini merupakan salah satu persyaratan UAS pada mata kuliah perawatan anak balita yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Hasmalena MPD dan Ibu Taruni Suningsi MPD. Nah bagaimana videonya? Kita simak video berikut ini. Cekidot! Tahukah kalian, anak merupakan investasi sumber daya manusia yang memerlukan perhatian khusus pada bagian status gizi, mulai anak itu dalam kandungan maupun sejak dia keluar kandungan. Seperti yang dikatakan bahwa ketika anak di dalam kandungan, apa yang ibu konsumsi seperti ketika ibu merokok, maka anak yang di dalam kandungannya juga ikut merokok. Ketika ibu mengkonsumsi minuman keras, maka anak di dalam kandungannya juga mengkonsumsi minuman keras. Ketika anak lahir, apa yang akan dikonsumsi oleh anak itu merupakan suatu fondasi bagi kesehatan dan kesejahteraannya untuk masa depan. Nah, ketika sejak awal anak diberikan status gizi yang baik, sehat dan seimbang, maka kedepannya itu akan menjadikan anak sebagai sumber daya manusia yang sangat optimal. Nah, menurut UNICEF, anak itu setiap harinya membutuhkan asupan nutrisi seperti asupan kalori seperti adanya karbohidrat, lemak, protein nabati, protein hewani, mineral maupun vitamin. Nah, untuk mendapatkan jumlah asupan yang baik itu dapat dilihat, dan ketika anak sehat itu dapat dilihat dari tinggi badan anak, berat badan anak, maupun gerakan fisik motorik, lalu emosional dan kognisi anak. Jadi, asupan anak yang sehat dan baik itu harus diperhatikan juga teman-teman untuk kelangsungannya di masa depan. Menurut Astuti 2019, pola menu seimbang mulai dikembangkan pada tahun 1950 dengan istilah 4 sehat 5 sempurna. Pola menu 4 sehat 5 sempurna adalah pola menu seimbang yang bila disusun dengan baik mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, menurut Astuti 2019, menu seimbang adalah makanan yang beraneka ragam yang memenuhi kebutuhan zat gizi sesuai dengan pedoman umum gizi seimbang. Pedoman umum gizi seimbang harus diaplikasikan dalam penyajian hidangan yang memenuhi syarat gizi yang dikenal dengan menu seimbang. Sedangkan makanan sehat adalah salah satu jenis makanan yang seimbang sehingga seluruh kebutuhan gizi bagi tubuh terpenuhi. Nah, menurut Lestari 2017 halaman 196, makanan sehat adalah makanan yang memiliki kandungan gizi seimbang, mengandung serat dan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh untuk proses tumbuh kembang anak. Nah, sedangkan menurut Yos Heplin 2018, gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam tubuh, jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan berat badan. Menurut Pane 2020 dalam bukunya yang berjudul Gizi dan Kesehatan, ada 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama itu mengkonsumsi aneka ragam pangan. Nah, yang dimaksud dengan beraneka ragam pangan di sini yaitu dalam proporsi makanan yang seimbang dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan dan dilakukan secara teratur. Misalnya di dalam makanan itu tidak hanya ada karbohidrat, tapi juga ada protein, lemak, mineral ataupun vitamin. Nah, yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, lalu memperhatikan ASI, menyiapkan makan, dan setelah buang air itu harus mencuci tangan, menghindari kuman, disentri atau typhus. Nah, setelah penutup makan, tutup mulut saat ketika Anda sedang bersin, lalu selalu pakai alas kaki agar terhindar dari cacing yang menempel pada kaki. Yang ketiga itu melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga, olahraga untuk menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran zat gizi. Dan yang terakhir itu memantau berat badan
untuk berat badan normal, itu menggunakan IMT atau indeks massa tubuh, dengan menggunakan kartu menuju sehat atau KMS. Adalah gambaran menu makanan sehat dan seimbang untuk anak batita. Nah, di sini saya mengambil 3 menu. Yang pertama itu ada menu keluarga pagi, menu siang, lalu menu makan, dan diselingi oleh dua cemilan. Nah, teman-teman, menurut Brand 2020, dalam kutipannya, anak usia 1-3 tahun membutuhkan energi sebesar 1125 kalori atau kcal. Protein itu 26 gram, lemak 44 gram, karbohidrat 155 gram, serat 16 gram, serta air 1200 ml. Nah, teman-teman, di sini pada anak usia 1-2 tahun membutuhkan makanan. Pada pukul 6 anak minum ASI. Jika ASI masih ada di dalam tubuh ibu, maka dia diberi ASI. Namun jika tidak ada ASI bisa diselingi oleh susu. Lalu jam 8 pagi anak makan makanan keluarga, yaitu di sini saya mengambil ini macam makanan keluarga. Makanan keluarga itu adalah makanan keluarga ialah makanan selain ASI. Di sini saya mengambil menu anak memakan nasi dicampur sayur, sup, katu, dan telur puyuh serta tahu. Di sini ada karbo yaitu beras, lalu ada sayurnya yaitu bayam, lalu ada telur puyuh itu protein hewani, dan ada tahu itu protein nabati, serta ada campuran bawang merah dan bawang putih, dan airnya yaitu air mineral. Lalu setelah pukul 6 anak diberi ASI atau air susu, anak makan makanan keluarga. Lalu pada pukul 10 pagi anak mengkonsumsi buah-buahan. Bisa juga Anda memberikan cemilan lain seperti puding, buah-buahan lain. Nah, di sini saya mempunyai buah pisang, sehingga jam 10 pagi saya memberikan anak buah pisang secukupnya. Lalu pada pukul 1 siang saya memberikan makanan keluarga. Di sini saya mengambil menu, ada beras yang itu terdiri dari karbo, ada tempe itu protein nabati, ada tomat itu sebagai sayur, dan di sini ada ayam atau hati sebagai protein hewani. Lalu di sini diselingi dengan minyak. Nah, di sini nanti hati dan ayamnya serta tempe akan digoreng dengan minyak secukupnya. Lalu pada pukul 15 atau pukul 3 sore itu anak diberikan cemilan. Saya memberikan cemilan berupa roti. Anda juga bisa memberikan sereal atau bentuk roti biskuit lainnya. Di sini saya memberikan biskuit secukupnya untuk anak pada pukul 3 sore. Lalu pada pukul 6 sore menjelang malam itu saya memberikan menu keluarga. Yang di sini saya mengambil menu ada kentang sebagai pengganti beras atau sebagai karbohidrat. Lalu di sini juga ada jagung
sebagai karbohidrat juga. Lalu di sini ada seledri dan di sini ada tahu. Nanti ini akan dilembekkan menjadi tekstur lembek seperti sup, seperti bubur, namun tidak terlalu lembek. Nah, teman-teman, mengapa saya memberi makanan keluarga dan makanan selingan atau cemilan itu dikarenakan agar anak tidak merasa kelaparan. Nah, ketika saya memberikan makanan keluarga pada pukul 8, lalu saya memberikan makanan lagi seperti puding atau buah pada pukul 10. Itu dikarenakan agar anak pada jenjang menuju pukul 1 makan siang itu tidak merasa kelaparan. Sebagai pengganjalnya yaitu diberikan buah-buahan atau pisang, seperti ada biskuit juga. Lalu saya menggunakan alat timbang digital atau kalori ini dalam bentuk gram untuk mengukur sayur atau makanan yang akan saya timbang, seperti menimbang kentang berapa gram. Lalu juga saya seperti anak membutuhkan kalori 1125 kalori, itu saya bagi seperti misalnya karbohidratnya setengah pada pagi hari, lalu pada siang hari itu juga setengah, begitu. Tidak langsung 1125 kalori, namun di dalam 1125 kalori itu sudah mencakup semua makanan menu sehat dan seimbang ini menggunakan alat timbang ini. Lalu saya juga menggunakan plastik sebagai pengganti sarung tangan untuk menjaga kebersihan sebagai prosedur bagian dari membuat makanan agar bayi tetap sehat. Itu menggunakan sarung tangan, namun saya tidak mempunyai sarung tangan, saya menggantikannya dengan menggunakan plastik agar tetap steril. Lalu ketika kita ingin membuat masakan, itu harus mencuci tangan terlebih dahulu teman-teman, agar terhindar dari mikroorganisme atau virus-virus yang menempel, serta makanan terlebih dahulu harus dicuci hingga bersih dan memastikan bahan-bahan yang kita gunakan itu juga masih segar dan tidak mengandung pengawet atau hal lainnya. Bahan ketika kalian sedang menyiapkan makanan dan ingin ingin memasak, itu ketika bersin harus ditutup mulutnya agar terhindar dari virus-virus yang menempel pada makanan. Lalu kalau bisa makanan ini dimasaknya pada saat anak membutuhkannya saja. Misalnya pada pagi hari masaknya sayur menu yang pertama itu dimasak pagi hari, tidak berbarengan agar makanannya tetap terjaga atau tetap dalam keadaan sehat. Atau prosedur dalam pembuatan menu makanan sehat dan seimbang untuk anak batita. Sekarang kita akan lanjut kepada proses pembuatan, lalu akan berlanjut kepada hasil jadi dari makanan yang akan dikonsumsi. Cekidot. Berikut ini adalah menu 1, yaitu menu pagi. Saya meletakkan nasi yang agak sedikit lembut atau dilembekkan dengan sayurnya, yaitu ada sayur bayam, tahu, dan telur yang dibeningkan atau diletakkan kuah. Menu pagi saya memberikan makanan cemilan berupa buah pisang. Yang kedua yaitu menu siang pada pukul 1 siang, yaitu saya membuat ada campuran nasi, hati, daging, tempe, lalu tomat itu dalam bentuk sayurannya. Ini dicampur-campurkan atau diorak-arikan. Berikan makanan cemilan berupa roti atau biskuit ini pada pukul 4 sore. 6 sore menjelang malam saya memberikan makanan berupa tahu. Ini adalah adonan kentang, seledri, dan jagung yang diaduk lalu digoreng. Kemudian ini ada tahu. Anda juga bisa menggunakan nasi, dan jika tidak menggunakan nasi bisa langsung dimakan saja. Nah, sudah memberikan ini, Anda juga bisa memberikan makanan cemilan sebelum anak tidur. Namun jika anak sudah tidur, tidak usah diberikan cemilan. Teman-teman, itulah tadi video dari pembuatan atau proses serta langkah-langkah dari membuat menu sehat dan seimbang untuk anak batita.
Itu seperti tadi saya mengambil 3 menu. Yang pertama saya memberikan pada pukul 6 itu diberikan ASI, namun jika tidak ada ASI bisa digantikan dengan susu. Lalu pada pukul 8 pagi itu diberikan makanan keluarga. Anak usia 1-3 tahun itu sudah bisa diberikan makanan keluarga, seperti yang tadi saya berikan adalah nasi yang dicampur dengan kuah atau tumisan atau bening dari sayur bayam dicampur tahu dan telur puyuh. Lalu pada pukul 10 itu saya berikan cemilan. Cemilan tadi berupa pisang atau buah-buahan. Kalian juga bisa memberikan bentuk sereal atau makanan lainnya. Lalu pada pukul 1 siang itu saya memberikan makanan keluarga lagi, makan siang, yaitu memberikan orak-arik dari makanan daging, hati, dan seperti tomat serta nasi tadi. Tomat itu sebagai selingannya saja, jika anak tidak suka maka dia bisa dikurangi. Nah, lalu pada pukul 4 sore, itu pada pukul sore menjelang makan siang dan makan malam itu saya memberikan makanan lagi seperti cemilan, yaitu roti atau biskuit tadi. Lalu pada pukul 6 menjelang malam itu saya memberikan makanan keluarga lagi, makan malam, yaitu makan makanan dasar tadi seperti campuran perkedel, seperti adanya kentang, jagung, dan seledri yang digoreng. Lalu ada tahu, itu bisa dicampur juga dengan nasi sebagai lauknya. Namun saya tadi mengambil makanan itu untuk dikonsumsi saja secara langsung oleh anak. Nah, jadi teman-teman, lalu setelah diberikan makan malam itu Anda bisa memberikan cemilan kepada anak. Namun ketika anak sudah tidur itu tidak perlu diberikan cemilan atau diberikan susu lagi sebelum dia menjelang tidur. Nah, itulah tadi teman-teman 3 menu yang saya pakai, yaitu menu pagi, siang, dan malam, diselingi dengan 2 cemilan atau 2 makanan pendamping lainnya. Itu tadi pada anak usia 2-3 tahun itu memerlukan makanan 3/4 atau 1 mangkok penuh dengan ukuran 250 ml atau pada makanannya itu 250 saja. Sesuainya saja, tidak perlu banyak tapi secukupnya. Namun memenuhi di dalam sehari satu hari itu harus mencakup 4 sehat 5 sempurna tadi. Ada karbo, ada protein, ada lemak, ada nabati, protein nabati, protein hewani, vitamin ataupun dan mineral. Begitu teman-teman. Lalu pada porsi makanan ini kalau bisa disesuaikan dengan selera makan anak. Apa yang anak sukai maka itu yang Anda masak. Seperti misalnya anak sukanya makannya sayur katu, maka Anda membuat sayur katu gitu, sesuai dengan variasi kesukaan makan anak, tapi mencakup dalam adanya asupan gizi tadi. Nah, begitulah teman-teman video atau pemaparan serta proses dari adanya makanan menu sehat dan seimbang untuk anak balita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebagai saran di sini Anda bisa menggunakan makanan pendamping lainnya, bisa dilihat sesuai dengan yang telah saya paparkan tadi. Ada karbohidrat itu apa saja, lemak itu apa saja, nabati itu apa saja, lalu mineral itu apa saja. Anda bisa menggantikan dengan bahan lain, tapi ingat menggunakan prosedur, yaitu kebersihan, lalu kesiapan, lalu serta kandungan gizi yang terdapat dalam makanan yang akan dikonsumsi oleh anak balita. Begitu teman-teman. Lalu jangan lupa juga takaran per kalorinya itu harus juga diperhatikan. Mungkin lalu sebagai referensi lalu semoga video ini bisa menjadikan referensi tambahan buat saya sendiri, khususnya buat kalian dan buat kita semua, bahwasanya menjaga menu makanan sehat dan seimbang untuk anak balita itu sangat diperlukan sekali, terutama pada masa-masa golden age itu kan anak membutuhkan gizi untuk pertahanan atau fondasi kesehatannya di masa mendatang atau masa depan. Gitu teman-teman. Saya juga minta maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaian atau pemaparan materi ini, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Kita sama-sama untuk belajar dan saling mengoreksi. Semoga ini menjadi referensi dan
sumber bagi kalian untuk mengetahui bahwasanya anak memerlukan makanan sehat dan seimbang untuk kesehatan tubuhnya, keberlangsungan hidupnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila terdapat salah kata. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.